video kali ini kita akan memasuki bab 6 yaitu Basic Configuration. Langsung saja ke materi pertama yaitu konfigurasi hostname. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, di sini teman-teman bisa buat mikrotiknya dahulu dan cloud-nya. Nah, lalu teman-teman bisa masuk ke mikrotik, kemudian ketik IP address print. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.85.151. Nah, kemudian kita buka aplikasi Winbox. Nah, kemudian kita cari IP-nya tadi. Nah, ini ya, kemudian kita klik connect. Oke, di sini kita berhasil masuk. Teman-teman bisa klik sistem, kemudian identity, kemudian di sini namanya RB min row. Nah, kita akan mengganti namanya dengan cara ini teman-teman cari terminal. Sini kita Ctrl C saja. Kemudian ketik sistem identity print. Nah, perhatikan di sini name-nya itu RB min row. Nah, kita akan mengganti name-nya. Sini teman-teman bisa ketik saja sistem. Lalu teman-teman bisa ketik identity, kemudian ketik set name sama dengan. Nah, di sini misal saya namanya ingin RB min nr. Di sini bebas ya, terserah teman-teman saja. Nah, kalau udah teman-teman bisa ketik print. Oke, perhatikan di sini namanya sudah terganti menjadi RB min nr. Jadi, setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI atau CLI. Sama ya seperti setting hostname. Nah, kita akan mencoba membuat IP address pada router sebelumnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian IP address. Jadi, IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Kemudian kita juga akan mendisable, enable, dan juga edit pada IP address router kita. Selanjutnya teman-teman bisa ke IP, kemudian address. Di sini bisa tambahkan IP 192.168.88.1/24. Nah, kemudian interface-nya itu Ether 2. Kalau udah kalian apply, kemudian oke. Nah, perhatikan di sini udah ada IP-nya ya. Lanjut ke terminal lagi. Nah, di sini kita Ctrl C saja. Kemudian ketik IP address print. Nah, perhatikan di sini ada dua IP ya. Kemudian kalian ketik interface print. Kemudian ketik IP address. Ketik add address. Sama dengan 192.168.77.1/24. Kemudian interface. Nah, kalau udah kalian enter. Ini sama dengan interface sama dengan Ether 3. Kita enter, kemudian kita print. Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada IP 77-nya ya. Kita akan meremove dengan cara remove number sama dengan 2. Kemudian kita print. Perhatikan di sini IP 77-nya sudah tidak ada. Nah, di sini kalian disable saja number sama dengan 0, kemudian kita print. Nah, perhatikan di sini sudah terdisable ya.
Kemudian kita enablekan kembali. Enable number sama dengan 0. Kita enter. Kemudian kita ketik print. Nah, perhatikan di sini sudah terenable lagi. Kita ketik set 1 address spasi sama dengan 192.168.99.1/24. Sorry, di sini saya harusnya set 0 ya. Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan IP-nya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah kita print. Nah, perhatikan di sini IP 88-nya berubah menjadi 99. Kita lanjut buka terminal baru. Kemudian kita Ctrl C. Kita ketik sistem. Nah, kemudian di sini kita slash. Nah, dia akan kembali ke mode awal ya. Ini teman-teman bisa ketik saja sistem. Dan kalau mau masuk ke identity, tinggal ketik saja identity. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, kalau ingin kembali ke mode semula, teman-teman bisa titik 2 saja. Titik-titik. Nah, ini akan kembali ke mode sistem awal. Nah, kalau ingin kembali ke mode semula, teman-teman bisa ketik salah saja. Oke, di sini kita sudah kembali ke mode awal. Nah, di sini teman-teman mau ketik interface. Teman-teman bisa ketik enter lalu tab. Nah, dia akan muncul otomatis ya. Sini kita selesai saja. Kemudian kalian ketik sistem. Lalu shift tanda tanya. Kita lanjut ke materi IP service. Jadi IP service merupakan berbagai cara login atau masuk ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Sebelumnya kita tahu ya teman-teman bahwa metode mikrotik router OS itu ada banyak sekali dan itu semua menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara kita buka pada Winbox. Di sini nanti kita akan mencoba disable semua service kecuali SSH dan Winbox, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian login kembali ke router menggunakan default port, login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Kita lanjut ke router OS login manajemen user. Nantinya kita akan belajar siapa saja sih yang bisa mengakses mikrotik kita. Kemudian kalian ke IP service list. Ini kita disable dulu semuanya kecuali SSH dan Winbox. Oke, coba kita buka command prompt. Sini kita ketik telnet. Masukkan IP-nya yaitu 192.168.85.151. Nah, perhatikan di sini tidak bisa ya. Oke, di sini SSH-nya kita ganti saja jadi 9022. Nah, kalau udah kalian apply, available-nya itu 00 ya. Kalau udah kalian apply lalu oke. Winbox-nya kita ganti juga ya, jadi 3000.
Kita lanjut ke router OS Management Group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di MikroTik, yaitu full, write, and read, atau permission. Kita juga bisa membuat custom group baru dengan aturan yang kita inginkan. Full artinya full access, read artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi, dan write artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi, dan yang tidak bisa koalisi, FTP, dan lain sebagainya.